Umrah bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita layak bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa hadir dalam kegiatan Jumatan ini. Semoga Allah jadikan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, terutama bagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir sebelum khatib naik mimbar. Karena mereka yang hadir sebelum khatib naik mimbar, namanya dicatat secara khusus oleh para malaikat yang bertugas di depan pintu masjid. Dan kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan yang beliau berikan dan perjuangan yang beliau lakukan dalam mendakwahkan ajaran Allah, sehingga kita bisa menikmati akidah yang lurus dan menikmati bagaimana indahnya sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah fenomena yang terjadi di masa jahiliyah yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, fenomena itu belum hilang dan bahkan banyak disinggung oleh Al-Qur'an, disebabkan karena mereka melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Fenomena tersebut adalah mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Orang jahiliyah meyakini Allah punya anak perempuan. Bahkan mereka menyebut para malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama, mereka sendiri tidak mau memiliki anak perempuan. Sehingga mereka menisbahkan anak perempuan untuk Allah, padahal mereka sendiri tidak ingin memiliki anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka mendapatkan kabar hadirnya anak perempuan di tengah mereka, lahirnya anak perempuan di tengah mereka, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya berubah menjadi hitam, wa huwa kadhim, karena menahan emosi. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi, bahkan sampai mereka itu menghilangkan identitas, bersembunyi dari masyarakat karena ada kabar buruk yang sampai kepadanya, yaitu lahirnya anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Pilihannya ada dua. Yang pertama, dia rawat anak itu namun dalam perasaan penuh dengan kehinaan. Am yadussuhu fit turab. Pilihan yang kedua adalah dia kubur hidup-hidup anak itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar, ala sa'a ma yahkumun, betapa jeleknya keputusan yang mereka buat. Di ayat yang lain di surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahman mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka mendapatkan informasi lahirnya anak perempuan yang sering mereka katakan Allah punya anak perempuan, mereka kemudian marah dan mereka menahan emosi lalu menghilang dari masyarakatnya. Baik, kita tidak sedang
membahas tentang hukum mengatakan Allah punya anak perempuan. Karena kita yakin perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat mengundang murka Allah, perbuatan kesyirikan yang tidak boleh dilakukan oleh semua manusia sejagat alam raya ini. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, bagaimana prinsip ketidakadilan yang dilakukan oleh orang musyrik. Bentuk tidak adilnya bagaimana? Sesuatu yang tidak mereka sukai mereka nisbahkan untuk Allah, tapi sesuatu yang mereka sukai mereka nisbahkan untuk diri mereka sendiri. Dalam kondisi ketika mereka tidak ingin punya anak perempuan, tapi mereka sendiri mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak perempuan. Karena itu di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar kepada mereka, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Apakah kalian punya anak laki-laki sementara Allah kalian sebut punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang enggak adil. Sesuatu yang tidak kalian sukai kau berikan untuk Allah, sementara yang kalian sukai kau nisbahkan untuk diri kalian sendiri. Dalam tafsir Al-Baghawi dikutip keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang tidak adil. Ai qismatun jairah. Itu adalah pembagian yang zalim. Haitsu ja'altum li rabbikum ma takrahuna li anfusikum. Karena kalian menyatakan bahwa kalian memberikan untuk Allah sesuatu yang kalian sendiri tidak menyukainya. Kalian sendiri tidak suka dengan itu, tapi kalian berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita beralih ke fenomena yang kedua. Kejadian yang kedua jamaah, mungkin mirip seperti yang ada di sekitar kita. Ada orang yang naruh makanan di masjid, kemudian dikasih tulisan, siapapun boleh naruh, siapapun boleh ngambil. Dan ternyata semacam ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Para sahabat Ansar ketika mereka panen, maka mereka membawa hasil panennya ke masjid dan digantung dalam wadah-wadah yang ditaruh di dalam masjid. Ditaruh dalam gantungan-gantungan wadah di masjid. Ada beberapa orang yang tidak menghendaki pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meletakkan makanan, mereka meletakkan kurma yang sudah berjamur. Ada yang meletakkan kurma yang sudah bubuan. Ada meletakkan kurma yang sudah lama, yang dia sendiri enggak doyan, tapi ditaruh di masjid, barangkali ada orang yang lapar yang mau makan. Sebab ashabus sufah ketika itu termasuk di antara orang-orang yang sangat membutuhkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah secara sengaja kalian memilih yang khabith, yang jelek-jelek. Minhu tunfiqun, dari situ kalian infakkan. Sementara kalian sendiri tidak doyan untuk mengkonsumsinya, illa an tughmidu fi, kecuali harus dengan memejamkan mata. Kamu enggak doyan, tapi kau serahkan dan kau jadikan itu sebagai sedekah. Kenapa kau pilihkan yang buruk untuk beramal, sementara yang terbaik hanya kau gunakan untuk kepentinganmu sendiri? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua fenomena ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Di antara penyimpangan yang terjadi di masyarakat adalah mereka memberikan kepada Allah, untuk Allah, pengorbanan untuk Islam, untuk agamanya yang tidak mereka sukai. Bagian sisa, bagian yang mungkin mereka sendiri tidak mau untuk mengambilnya, tapi yang terbaik mereka gunakan untuk kepentingan pribadinya. Sekarang coba kita bawa pada praktek yang terjadi pada diri kita jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak di antara kita, waktu produktif kita gunakan untuk bekerja mencari dunia. Sementara waktu sisa ketika kita sudah capek, sudah lelah, bahkan sudah ngantuk, baru kita megang mushaf. Lalu kita mau membaca 1-2 ayat, terus merem, kita tidur. Waktu yang istimewa di waktu duha, di waktu pagi kita manfaatkan untuk kepentingan dunia, kepentingan pribadi. Tapi kita berikan untuk agama kita waktu sisa. Kita berikan untuk agama kita waktu yang sudah mulai kita capek, kita lelah, baru kita mendekat kepada Al-Quran. Kajian itu rata-rata di mana? Di waktu sisa. Sehingga saat orang kajian, masih ada sisa waktu dipakai untuk kajian. Bukan kita menyediakan waktu untuk agama, tapi kita berikan agama dengan waktu sisa yang kita miliki. Akhirnya enggak maksimal hasilnya.
Sehingga saat orang sudah mulai kelelahan pulang kerja, kemudian dia duduk di majelis ilmu, begitu duduk langsung merem, Pak. Kenapa? Karena dia sudah lelah, dia sudah capek. Hal yang sama, mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang baru mau mendekat ke agama di saat sudah tua. Pada waktu masih usia produktif, di usia 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 40 tahun, bahkan sampai 50 tahun, diajak untuk belajar agama, nanti dulu. Saya masih punya kesempatan yang luas untuk menikmati dunia ini seluas-luasnya. Dia habiskan waktu produktif itu untuk mencari dunia, untuk mencari harta, untuk kepentingan pribadinya. Baru kemudian di usia 60 ke atas, mulai setahap demi setahap, merambat ingin belajar agama. Dulu Bapak kemana saja? Dulu waktu Anda masih muda, kemana saja? Padahal waktu itu adalah waktu yang paling istimewa. Hafalannya masih kuat. Ketika belajar masih bisa serius diajak berpikir. Begitu sudah tua mendekat ke agama, ada ustadz menyampaikan materi yang agak berat, komentar, "Pak Ustadz, jangan berat-berat. Kami sudah tua, yang ringan-ringan saja." Baik Bapak, kenapa dulu waktu masih muda Bapak tidak belajar seperti ini? Padahal ini bagian dari ilmu yang kita butuhkan dunia dan akhirat kita. Uzur yang kita sampaikan karena usia, disebabkan karena kita ketinggalan pada waktu muda dulu, kita sudah nggak sempat untuk belajar. Maka kita kehilangan waktu premium, waktu produktif, usia di mana kita bisa belajar dengan maksimal, ibadah dengan maksimal. Kita sia-siakan itu hanya untuk kepentingan yang lainnya. Baik, Anda bisa lihat, yang terbaik kita gunakan untuk kepentingan kita, yang sisa kita berikan untuk agama. Tilka idzan qismatun dhiza. Bukankah itu pembagian yang enggak adil, jamaah? Sehingga kalau ada di antara kita yang kemudian waktu sisanya diberikan untuk agama, waktu terbaiknya untuk kepentingan pribadi, tilka idzan qismatun dhiza, bukankah itu pembagian yang tidak adil? Maka sebagai bahan renungan, barangkali ada di antara kita yang sudah mulai sadar beragama setelah usia tua. Saat ini adalah waktu terakhir, kesempatan terakhir. Kita sudah kehilangan waktu premium. Jangan sampai waktu sisa kita buang secara sia-sia. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hal yang sama juga terjadi dalam fenomena yang lain. Dulu pesantren itu dianggap sebagai tempat untuk menaruh anak nakal. Saat dia nggak diterima di sekolah favorit, di SMA 1 nggak diterima, SMA 2 nggak diterima, SMA 3 nggak diterima, pilihan terakhir Lebokno Pondok. Begitu dia dianggap sebagai anak yang nakal, punya masalah di sekolah ini, akhirnya pilihan yang terakhir dipondokkan saja. Subhanallah. Jadinya pondok adalah kumpulan anak-anak nakal, kumpulan anak-anak sisa. Di saat yang lain sudah nggak nerima, pondok masih bisa menerima. Padahal mereka disiapkan untuk belajar agama dalam rangka menjadi tokoh yang nanti akan menyampaikan agama ini kepada masyarakat. Sementara orang yang pintar ketika mondok, sampai ada orang komentar, "Sayang, kamu itu cerdas, kok mondok? Seharusnya kamu milih jurusan kedokteran. Seharusnya kamu masuk ke jurusan teknik. Seharusnya kamu bisa jadi ini, jadi itu." Kita berikan orang yang terbaik, bibit terbaik untuk kepentingan duniawi. Tapi yang kira-kira anak yang IQ-nya jongkok bahkan tengkurap, ini belajarnya di pondok saja. Bayangin Pak, kalau prinsip semacam ini ada di masyarakat kita, berarti Anda bisa bayangkan masa depan yang memegang dakwah agama ini kira-kira yang seperti apa orangnya Pak. Makanya kemudian kualitas dakwah jadi turun, bisa jadi gara-garanya seperti ini. Bisa nggak kita buat sebaliknya Pak? Dulu kita punya sejarah emas, tokoh-tokoh besar yang orangnya sangat cerdas. An-Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i sebelumnya. Orang-orang yang sekali mendengar langsung hafal. Ngitung
Masya Allah, bahkan gak pakai tulisan, dia bisa menemukan hasil faraid. Orang terbaik itu dulu generasi kaum muslimin ditaruh di agama. Mereka yang cerdas dimotivasi untuk banyak belajar agama, sehingga kita atau mereka masyarakat ketika itu punya orang-orang hebat yang menyampaikan agamanya, sehingga masyarakat bisa terdidik dengan baik. Bayangkan ketika orang seperti ini sudah hilang, maka kita rindu dengan keberadaan sekelas Imam Syafi'i. Kita kehilangan manusia sekelas Imam Nawawi yang mungkin untuk dihadirkan kedua kalinya di alam raya ini sangat sulit. Indonesia nggak pernah ada. Sehingga ini bagian dari PR kita bersama. Kalau Anda punya orang yang terbaik, kemanakah harus diarahkan? Untuk kegiatan agama ataukah kegiatan dunia? Makanya janji besar yang diberikan Nabi SAW, 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda hebat yang dia hidup dan tumbuh dalam beragama, tumbuh hidup dalam menjalankan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki sikap semacam ini, sehingga jangan sampai untuk urusan agama kita berikan yang sisa, yang kira-kira kita sendiri sudah enggak butuh, baik terkait waktu, tenaga maupun yang lainnya termasuk harta. Kita berikan yang terbaik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan semangat semacam ini, kita digantikan oleh Allah dengan harta yang lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.